Iya. Nah kalau datang-datang langsung dicabut ya, teriak-teriak walaupun kita Iya, ramah. shock ya dok ya. Jadi untuk mama papa, mungkin penasaran siapa sih bintang tamu kita yang satu ini? Ini adalah dokter gigi anak. Namanya adalah dokter gigi Handi WH, spesialis sekarang gigi anak. Bener dok? Ya, spesial kedokteran gigi anak. Betul. Kedokteran gigi anak lebih tepatnya. Seorang dokter gigi dan juga penanggung jawab dari Dental Land Clinic SBY. Yes, dental Yap, clinic, betul. benar. Jadi ini Dan memang malam klinik gigi anak, kalau bisa dilihat di belakang ini nuansanya anak-anak banget. Walaupun orang-orang biasanya takut sama kursi ini, tapi kan kalau yap, lihat di situ kan asik kan. Nah, jadi lebih ringan lah. lebih rileks gitu ya kalau duduk di situ dok ya. Iya. Dok, ini sebenarnya Ya. kalau ngomongin gigi, itu nggak cuma anak kecil yang takut. Orang dewasa pun sebenarnya takut banget untuk ke dokter gigi. Tapi malam hari ini sebenarnya kita ini wajib untuk menjaga kesehatan gigi anak ini sedari dini. Yang mana orang-orang tuh banyak remehin karena katanya gigi susu ngapain dirawat, toh nantinya juga akan berganti dengan gigi permanen. Kenapa sewajib itu dok untuk kita merawat? Ya, karena gigi susu itu penting sekali untuk fungsi pengunyahan daripada anak-anak. Kalau anak tidak punya gigi, tentu mereka akan kesulitan untuk makan. Atau kalau giginya sakit, mereka juga nggak bisa makan. Akhirnya pertumbuhan perkembangannya jadi terganggu. Saya ada beberapa anak ketika belum dirawat, giginya mereka itu sulit makan dan akhirnya kecil. Perawakannya ini kecil. Oh, Karena nggak bisa makan, katanya gitu orang tuanya. Setelah dirawat giginya bagus, akhirnya mereka makannya banyak dan 1 2 bulan 3 bulan kontrol oh sudah besar ini katanya, cepet banget besarnya gitu. Awalnya datang waktu kecil karena giginya sakit dan bisa makan. kurus. Oke, karena gigi susu ini sebenarnya penting ya dok ya, walaupun bahasanya adalah gigi susu yang nantinya juga akan terganti. Fungsinya tadi Ya, selain untuk bisa mengunyah makanan yang bergizi, apalagi nih dok? yang berikutnya untuk menjaga space daripada gigi permanen sehingga gigi permanen yang tumbuh nanti pada waktunya itu bisa sesuai dengan urutan dan posisinya. Jadi saya kasih Oke. sebuah ilustrasi. Kalau gigi susunya itu lepas dahulu, misalnya geraham susu itu lepas dahulu, akhirnya tetangga-tetangga itu menggeser. Nah, pada waktu gigi Oh, permanennya penggantinya pun tumbuh, bingung loh, tempatku kok sudah tidak ada, sudah ketutup. Akhirnya dia tumbuhnya miring oke. depan, miring samping, begitu. Akhirnya jelek. Justru Dan gigi proses berantakan pergantian itu. gigi susu, iya berantakan. Dan terjadinya pergantian gigi susu itu kan tidak dalam satu malam hilang semua, Benar. lalu satu malam tumbuh semua kan nggak gitu. Hmm, Tumbuhnya kan satu ganti satu ganti. ya. Kalau keadaan gigi susunya jelek semua, yang pertama kali tumbuh gigi permanen bingung, teman-temannya kok rusak semua. Akhirnya yang baru tumbuh pun ketularan rusak. Oh, Begitu. oke. Jadi itu yang seringkali tidak dipikirkan, tidak dipertimbangkan oleh orang tua negara plus 62 ini. Jadi untuk mama papa, jangan ngeremehin untuk pertumbuhan gigi susu. Karena gigi susu sendiri walaupun nantinya akan tanggal harus tetap dirawat. Setuju. Dan nanti dampaknya ke depannya dok, selain tadi giginya berantakan pada akhirnya, gigi permanennya berantakan, ada lagi nggak dok? Dampak-dampak yang sekiranya mama papa jadi, saya mulai dari sekarang merawat gigi susu deh, jangan ngeremehin. Secara psikologis saya perhatikan anak-anak yang aware, self aware-nya itu bagus. Mereka tidak percaya diri loh ketika giginya rusak. Ketika mereka Benar-benar. senyum giginya rusak. Karena saya sering juga kalau dipanggil ke sekolah-sekolah, playgroup, TK, SD kelas 1, kelas 2, penyuluhan, dental health education ke mereka. Kan biasanya saya pancing tau, siapa yang sudah sikat gigi? Angkat tangan. Oke, Ayo, show me your smile. Yang giginya jelek itu malu. benar. Kasihan, jadi nggak percaya diri. Kan kita Apa? ingin anak kita bertumbuh, berkembang sebagai pribadi yang percaya diri kan, Yap, daripada mereka yap. jadi takut-takut, malu-malu. Belum lagi dibully sama teman-temannya. Nah, Oh, gitu benar. teman-teman udah tahu. Iya dong, itu giginya hitam-hitam. Iya, iya. Nah, kasihan toh.
Kalau sudah mulai Gitu. masuk sekolah biasanya seperti itu. Mereka sudah mulai memperhatikan. Jadi kalau ada giginya yang tidak sehat biasanya akan jadi bully-bulian. Mungkin anak kecil kan secara nggak langsung mereka nggak sengaja akhirnya ngolok ya dok ya. Ya, Dan bercanda yang lebihan. benar. Dok, ini ada pengaruhnya nggak dok dengan cadelnya seorang anak? Misalnya kalau giginya mungkin berantakan atau Oh tumbuhnya iya, tidak satu sempurna. lagi betul itu mengenai fonasi, mengenai pelafalan daripada ini ya pengucapan beberapa konsonan itu pengaruh banget. Mhm, mhm. Kalau giginya nggak ada, contohnya nenek-nenek lah, kalau nggak punya gigi kan ngowos-ngowos gitu ngomongnya Ya, kan. Demikian juga dengan anak-anak ngomongnya ketika giginya nggak lengkap, juga ada beberapa konsonan jadi lain suaranya. ngomongnya jadi nggak jelas ya dok ya. Padahal kalau dilihat dari umur Jadi kan tidak harusnya nih jelas. ngomongnya udah jelas banget. Tapi gara-gara Ya, tadi mungkin dia juga kecampuran nggak pede, beberapa pelafalan huruf dia tidak bisa. Ini biasanya huruf-huruf seperti F, V gitu, bukan dok? Bener ya ya? betul. Ya, F, V, S, Z, bisa jadi susah. Z. Itu biasanya mereka karena nggak ada Nah, giginya tidak rapi. giginya. Bener, bener. Dok, sebenarnya ciri-ciri kalau kita melihat anak kecil, terus ini sepertinya giginya eh, sedang mengalami kerusakan. Ciri-cirinya kalau kita bisa lihat itu seperti apa, dok? Karies itu sebetulnya terlihat sih di awal. Mungkin kalau orang tua atau masyarakat awam, kalau masih awal tidak kelihatan. Kadang-kadang Mm-mm, bercak putih dulu, mulai bercak kuning, lalu mm-mm. lama-lama jadi coklat, lama-lama jadi hitam. Nah, kalau sudah hitam sih artinya udah pasti kelihatan ya. Kalau Yep. bercak-bercak putih kadang-kadang belum kelihatan. Oleh karena itu sebetulnya sebelum semuanya terlambat, tiap 6 bulan ke dokter gigi itu adalah wajib hukumnya. Supaya Oke. bisa dicek belum sampai terlambat, belum sampai sakit itu lebih baik. Nah, Mhm, sekali lagi di mhm. negara 62 ini, kalau tidak sakit tidak cari dokter biasanya. Bener, ngerasanya Padahal kalau sehat. mereka rajin kontrol ke dokter gigi tiap 6 bulan, maka semuanya itu bisa diatasi di awal. Mhm, Dan mhm. akhirnya anak tidak harus mengalami sakit Yap. atau perawatan pun juga lebih nyaman dan lebih tidak sakit. Mhm. Seringkali sebagai dokter gigi anak ini sedih ketika datang-datang itu udah Udah kesakitan, berantakan, udah udah bengkak kesakitan. besar. Iya, jadi akhirnya datangnya kita ini sebagai ya dia sakit, akhirnya jadi momok, jadi yang Mhm. nakutin gitu buat mereka. Padahal kalau Oh, semuanya baik, happy, kita juga happy-happy aja juga ngerawat, pembersihan, bener, kasih fluoride, akan bener. lebih menyenangkan buat anak-anak. Benar, benar. Justru itu yang bikin pada akhirnya anak ini trauma untuk datang ke dokter gigi karena mereka datang dalam keadaan Betul. sakit, mau nggak mau dokter pada saat melakukan perawatan itu akan muncul rasa sakit. Yes, betul. Wow, masuk Betul. Jadi akal. mereka tahunya, oh di sana sakit, padahal sakitnya itu ya giginya yang sakit, kita menolong supaya tidak sakit. Bener, bener, bener. Lucu loh anak-anak itu. Misalnya kita bersihkan giginya yang lagi karies, yang lubang kan ada bau-bau nggak enak ya. Mm, Dia mm, mm. anak-anak bilang gini, oh alatnya Oh, bau ketika gitu. Padahal yang bau itu giginya. giginya. Bener. Dok, ini Iya. berarti kalau ini banyak yang bilang dok, gigi susu emang hitam. Tadi dokter sempat menyebutkan itu sebenarnya salah satu ciri-ciri kerusakan gigi susu pada anak. Atau memang gigi susu itu wajar kalau hitam atau sebenarnya kata dokter ini perlu dibawa ke dokter. Eh, Tidak harus rusak sebetulnya, asal orang tua dan anak bisa menjaga kesehatan gigi dengan baik, sikat gigi yang Mhm. teratur, paling tidak kalau malam sebelum tidur, dan bangun pagi sesudah makan, bukan sesudah Hmm. mandi. Karena lagunya Oke, keliru, lagunya benar-benar. salah dulu itu. Heeh. Karena kalau sudah mandi, makan, mandi sikat gigi lalu makan sama aja seharian kotor kan. Ya, sekarang tahu. Kesalahan Ya nih. boleh. Kalau Bener. mau begitu boleh, tapi setelah makan sikat gigi lagi. Nggak Ah, apa-apa oke, kan kebiasaan oke. kan, nggak apa-apa Yap. sikat gigi terus makan sikat gigi lagi. Mhm, Nah, mhm, ini mhm. banyak yang tanya-tanya ini, saya rasa juga perlu ditanggepin nih. Iya, Kasihan nanti kita mereka akan ini. bacakan dok. Iya, Dokter, untuk dibaca. bayi sendiri, mulai dari balita sampai menuju ke anak-anak, sebenarnya mulai umur berapa baiknya kita membersihkan keadaan mulut di dalam balita, bayi, mulai dari gusi, gigi, itu sebenarnya baiknya dari umur berapa, dok? Sebetulnya pembersihan lidah dan gusi itu sudah awal dengan kasa steril atau dengan yang silikon Mhm. itu kan ada di toko
baby itu ya. Lalu usia 4 bulan, 6 bulan itu sudah mulai tumbuh gigi, sudah pakai sikat gigi. Kalau saya udah tumbuh gigi, nggak suka pakai yang silikon itu. Lebih baik yang sikat. Nggak Karena enak ya silikon dok itu ya? kurang bersih. Kita butuh bulu sikatnya untuk Oh, membersihkannya. Dan ada iya. beberapa merek untuk baby, banyak lah. Saya tidak sebut merek ya, belum disponsorin. Iya. Tapi banyak macam-macam mereknya. Mhm, mhm. Macam-macam boleh bisa dipakai yang sikat gigi buat usia berapa sampai berapa, 4-6 bulan, setahun itu ada macam-macam. Yang biasanya lebih Disesuaikan menarik ya dok mereka ya? tanya, pasta giginya gimana pasta giginya? Nah, yang pakai Yap, fluoride atau yang tidak pakai fluoride? Nah, itu pertanyaannya ini banyak di atas tuh saya lihat bener, sepintas bener, tadi ya. bener. Baiknya yang mana dok? Fluoride itu sebetulnya sangat berguna untuk gigi karena dia memberikan kekuatan gigi supaya lebih tahan terhadap asam. Berdasarkan penelitian, adanya fluoride itu dengan enamel itu menjadi fluoride hidroksiapatit. Jadi, nah, oleh karena itu, walaupun di bawah 3 tahun itu bisa pakai fluoride, tapi sedikit sekali, sebesar biji beras. Oke. Kalau diganti ke atas sebetulnya sebesar biji apa itu kacang polong yang kecil itu loh, kacang hijau lah mungkin Mhm, ya. mhm. Nah, Yap. intinya supaya tidak tertelan terlalu banyak. Tetapi secara topikal atau secara lapisan luar mereka butuh dilapisi oleh fluoride. Oke, oke. Dokter, ini untuk kadang-kadang kan anak usia 1 tahun ke atas, mau 2 tahun, seperti anak saya nih dok, 1,5 tahun lebih. Ini kadang-kadang pada Ya, saat kita menyikat giginya, itu mereka lebih tertarik untuk sikat gigi sendiri, yang ada mereka gigit-gigit, bukan sikat gigi pada ya. umumnya gitu. Tapi itu wajar kah dok? Memang kita nggak bisa sebersih itu untuk menggosok gigi anak atau seperti apa? Di usia-usia anak yang setahun lebih, 2 tahun seperti itu memang wajar banget mereka ingin juga bermandiri, mereka juga ingin bermain dengan sikapnya. Jadi kadang-kadang ya kita perlu lepaskan mereka untuk melakukan itu, pegangnya jangan terlalu di ujung agak tengah supaya kalau kesogrok enggak, kan motoriknya belum terlalu Da- bagus supaya nggak oh, terlalu oke, tusuk ke dalam, oke. jadi agak di tengah. Tapi juga tetap harus dipantau, kadang-kadang dibantu, dibersihkan, terus kadang-kadang mereka pengen pegang sendiri ya, kasih ya main kucing-kucingan lah, main kucing-kucingan, jadi Benar, lepas benar. ambil gitu gitu. Kalau lepas mereka Kreat- semua habis sikat giginya dimakan nanti. Kreatif-kreatifnya orang tua ya, Dok ya. Sekarangnya Dok, dimakan. berarti sebenarnya untuk kerusakan gigi anak sendiri ini pure gara-gara makanan kah atau mungkin ada juga karena DOT, susu formula atau seperti apa, Dok? Nah, ini benar, pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi seringkali malam sebelum tidur sikat gigi sudah dilakukan, tetapi setelah sikat gigi minum susu waktu tidur. Nah, akhirnya ya sama aja susunya sepanjang malam di dalam rongga mulut nempel-nempel itu yang bikin karies. Itu sering banget. Susu formula terutama bikin Yap. karies gigi pada ya. Dan ternyata ASI pun juga masih bisa bikin karies. Jadi kan orang Wow. bilang ASI aman. ASI memang lebih aman, tetapi presentasi saya katakan kalau susu botol 80% bikin karies, 20% ASI bisa bikin karies. Oke, tetap ASI ya, bisa, Dok ya. tidak Itu selalu. kenapa? Karena faktornya banyak juga kan. Juga dari faktor lingkungan tadi, susu tadi, kuman, lalu kekuatan gigi itu sendiri. Karena saya pernah diprotes sama orang tua. Orang tua bilang gini, parents mami-mami dong, oh dok kakaknya minum susu merek sama waktu tidur selamat nggak rusak giginya dok, adiknya rusak jadi belum tentu gara-gara susu. Ya saya Oke. bilang memang kan ada 20% yang tidak rusak gara-gara susu, kakaknya itu 80%, yang adiknya yang 80% rusak gara-gara susu. Iya, iya. Dan kita tahu anak kita golongan yang 80% atau yang 20% tahunnya itu sesudah rusak. Nah, jadi jangan diuji coba. Oke. Dok, untuk gigi anak yang rusak, dokter menyarankan tambal atau cabut, dok? Nah, ini penting sekali. Selama gigi ini bisa dirawat, kita menganjurkan gigi susu dipertahankan selama mungkin di dalam rongga mulut sampai pada waktu gantinya gigi.
Jangan Oke. sampai hilang dahulu. Kehilangan prematur membuat ya tadi fungsi makan berkurang, lalu membuat pergeseran gigi dan sebagainya. Memang kalau memang terpaksa dijabut karena terlalu rusak, terlalu parah, Ya. kita bisa pakai space maintainer atau alat-alat lagi lebih repot. Jadi kalau bisa ya yang ada itu dipertahankan, dirawat yang baik daripada harus Oke. mengganti dengan yang lain. Gitu. Jangan asal Oke. cabut, kasihan. Yap, Kadang-kadang yap, orang tua yap. juga maunya cepet kan. Biar nggak sakit dong anaknya, biar cepet cabut. Yang perlu dipikirkan selain konsekuensinya, kadang-kadang orang tua lupa untuk memikirkan proses mencabutnya. Benar, benar, benar. Juga butuh proses. Wow. Dianestesi, diinjeksi, dicabut. Kan lebih tidak nyaman daripada menempel gigi. Saya banyak sekali video-video anak-anak yang nempel gigi umur 2-3 tahun, semuanya sangat kooperatif. Tinggal bagaimana kita memperkenalkan diri, memperkenalkan alat, membuat nyaman anak-anak, sehingga mereka mau dirawat dengan kooperatif, dengan tenang. Nggak teriak-teriak ya dok ya? Iya, nah kok datang-datang langsung dicabut ya, teriak-teriak, walaupun kita ramah. Shock ya dok ya? Dok, sebenarnya untuk gigi susu anak sendiri, ini normalnya tumbuhnya pada saat umur berapa dok? Dan gejalanya itu seperti apa? Benar nggak sih dok? Katanya anak tuh rewel, terus badannya panas, atau sebenarnya nggak harus ngelaluin hal-hal itu? Ya, usia tumbuh gigi biasanya di awal-awal itu usia sekitar 6 bulan. Biasanya gigi bawah dulu, lalu atas gantian. Dan tidak selalu pasti, tetapi kurang lebih dari depan, atas, bawah, ke kiri, kanan. Semakin tambah bulan itu semakin lengkap. Kalau masalah rewel atau panas, beberapa anak mengalami hal seperti itu, tetapi tidak selalu. Tidak selalu. Dok, Dan di kalau saat rewel tadi pun, kan kasih masih obat penurun panas itu meredakan rasa sakit atau tidak nyamannya anak. oke.